Bisa membedakan antara Yahudi, Zionis, dan Israel. Jadi yang paling konsisten dengan cita-citanya kok justru Bani Israel. Ini yang mengaku ikut sunnah Nabi, hilang Madinahnya, hilang cita-citanya. Jadi ahzab di mana-mana. Saudara-saudara, dalam kesempatan ini saya mengajak membaca Timur Tengah yang berkaitan dengan yang kita sebut Yahudi. Saudara, semestinya kita mendalami perkara Yahudi ini supaya kita tidak salah menyikapi dan tidak salah meletakkan istilah-istilah yang tidak semestinya. Saudara, Yahudi itu tidak terlepas daripada Ibrahim alaihissalam. Sama halnya dengan Ismail, tidak lepas daripada Ibrahim alaihissalam yang nanti menurunkan keturunan yang membawa din al-Islam. Seperti kita sudah pahami bahwa Nabi Ibrahim mempunyai istri yang diistilahkan memiliki hak waris kepada Nabi Ibrahim, itu adalah Siti Sarah. Kalau orang Jawa bilang pakai Siti. Siti itu Sayyidah, dijawakan menjadi Siti. Kalau Sayyidnya menjadi Sidi, mengikut bahasa Minang. Sidi dan Siti. Siti Sarah. Ibrahim alaihissalam pindah daripada Ur Kasdim sudah bersama istri, di mana istri itu adalah dulur misannya sendiri, juga bersama keponakannya yang namanya Lut alaihissalam, yang kemudian juga jadi nabi. Serombongan sampailah di Kan'an, dan Kan'an itu kemudian menjadi nama Palestina yang hari ini milik Nabi Ibrahim dan keturunannya tentunya. Palestina. Di Palestina itulah lahir putra Nabi Ibrahim dari Bunda Hajar. Bunda Hajar ini istri yang diberikan oleh Bunda Sarah. Kemudian lahir Ismail. Tidak lama setelah itu, 16 tahun kemudian, pada saat alaihissalam Ibrahim berumur hampir 100 tahun kurang beberapa hari, setelah menjalankan khitan, lahirlah
Ishak. Orang Arab bilang Ishak. Orang Ibrani menyebutkan Yulhaq. Orang Arab bilang Ismail. Orang Ibrani mengatakan Yisma'il. Yisma'il itu artinya mendengar, ilah. Artinya Tuhan mendengar. Yang kemudian dalam sholat Nabi Muhammad, Sami'allahu liman hamidah, Sami'a. Ismail, orang Arab bilang Ismail gitu. 16 tahun kemudian lahir. Maka ada sunnah atau kebiasaan khitan. Setelah khitan punya anak Ishak, disebut Yulhaq. Yulhaq itu bahasa Ibrani artinya tertawa. Mengapa tertawa? Menertawakan diri sendiri, sudah pada berumur baru punya anak. Saudara-saudara, dari sisi Ishak alaihissalam lahir putra 2 kembar. Satu Yakub yang lahir panderi belakangan, yang lahir duluan adalah Isau. Jadi Yakub itu kalau dalam bahasa Ibrani memegang kaki, artinya gandoli kaki sang dulur yang lahir pertama. Dan agak sedikit hawek, inginnya menang. Nah, di dalam peralihan kekuasaan itu semestinya pada Isau, tapi Isau menjual waris. Nanti kalau ayah kita memberikan warisan kepemimpinan, aku serahkan pada kamu Yakub, tapi kamu harus bayar. Terjadilah dipegang oleh Yakub. Dalam perjalanan Yakub berubah nama menjadi nama Israel. Israel itu artinya menang melawan tentara ilahi. Entah tentaranya seperti apa, malaikat barangkali. Kalah malaikat itu oleh Yakub. Maka dirubahlah namamu, sudah bukan Yakub lagi tapi Israel. Saudara-saudara, Nabi Yakub atau Israel punya istri 2. Yang pertama punya anak 6. Yang kedua punya anak 2. Antara pertama dan 2 itu ada bahasa selir. Nggak tahu bahasa Islam itu apa selir itu. Tapi dalam bahasa Al-Quran ada kata-kata begini. In wahabat nafsaha. Coba dibuka itu. Ilar Rasul. Wahabat nafsaha ilar Rasul. Coba ketemu surat berapa itu? Surat berapa? Ayat berapa itu? Yang memberikan dirinya untuk Rasul. Nah, cuma tidak tahu itu bahasanya itu selir atau apa. Biasanya yang selir itu Sultan Mataram. Punya selir banyak. Lin Nabiyyi, surat baca lengkapnya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat. Sudah. Satu, azwaj yang sudah dibayar itu mahar. Terus Wa ma malakat yaminuka mimma afa Allah alaika. Sudah. Yang kedua apa? Mimma malakat yaminuka mimma afa Allah. Nah, itu satu contoh Sofiyah. Sofiyah itu pemberian daripada Raja Mesir yang ketika itu Raja Qibti menghadiahkan Sofiyah kemudian menjadi istri Nabi. Terus wa banati amika wa banati ammatika wa banati kholika wa banati kholatika allati hajarna ma'aka wa mro'ata mu'minatan in wahabat nafsaha wa mro'atan mu'minatan in wahabat nafsaha. Terus in wahabat nafsaha lin nabi sudah. Mungkin itu yang dinamakan selir. Ada mukminah kemudian menyerahkan diri kepada Nabi. Mungkin sebangsa itu selir itu. Jadi kaidahnya itu. Imro'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi. Jadi dari dulu itu sudah ada itu. Nah, sehingga kita kembali ke Yakub, itu Quran dari bicara itu. Sehingga terjadi putra yang pertama dari istri pertama itu ada 6, istri yang kedua itu 2. Kemudian dari selir yang 2 itu lahir 2, 4. Maka terjadilah putra Yakub itu 12. Apa kaitan dengan Yahudi? Yahudi itu keluar daripada silsilah putra Yakub yang bernama Yahuda, putra keempat. 12 putra Yakub ini namanya Bani Israel. Bani Israel, penghuni Palestina. Palestina itu dulu namanya Kan'an. Kan'an itu dapat dibeli oleh Ibrahim alaihissalam dan itulah namanya tempat yang dijanjikan. Jadi Palestina itu punya Bani Israel. Yahuda itulah nanti yang menurunkan sampai kepada akhir menjadi agama Yahudi. Kemudian mengapa Yahudi ini kemudian keagamaannya ikut Musa? Musa itu lahir dari putra yang kedua atau ketiga itu Lewi. Lewi melahirkan Musa alaihissalam dan Harun. Inilah kemudian nanti yang menjadi pinuntun. Keluarlah Torah. Torah itu hukum. Torah itu Musa, hukum Musa. Yang terkenal dengan Asyarat Had-Dibrut, 10 Commandment. Itulah nanti yang dipegang oleh orang-orang Yahudi. Apakah Yahudi ini sudah ada tatkala Yakub lahir? Ada Yakub menjadi pimpinan? Belum ada. Apakah tatkala Musa sudah ada agama Yahudi? Belum ada. Ada suku Yahudi, Yahuda. Jadi 12 suku inilah yang akan menghuni Palestina secara keseluruhan. Yang sampai
berkali-kali perang dan diusir. Orang yang banyak mengalami pengusiran dari negaranya adalah orang Ibrani Yahudi. Kemudian sampai akhir terjadilah berdiaspora ke seluruh negara. Artinya bangsa-bangsa yang 12 ini berdiaspora ke berbagai negara. Di Eropa, di Amerika Latin, di Afrika. Nah, itu semuanya penuh. Afrika terkenal dengan Mesirnya. Saudara-saudara, adapun agama Yahudi itu sendiri itu tampilnya belakangan, menjelang Isa alaihissalam lahir. Isa itu silsilahnya, Isa ini cepat sekali kalau kita baca Injil. Isa, Daud, baru Ibrahim. Nah, Daud itu kalau kita cari itu suku Yahuda. Maka orang Israel selalu menyebut King David sebagai leluhurnya. Antara tahun 350 sebelum Masehi baru ada reformasi, karena orang-orang Bani Israel ini mengembara kemana-mana dan membawa akidah yang macam-macam. Ada akidah Mesir dengan menyembah berhala sapi, ada akidah Romawi, ada akidah Persia dan lain-lain. Maka di sana ada reformasi sampai harus kembali kepada orde hidup baru. Nah, orde hidup baru tapi tuntunan lama. Sistemnya sistem baru. Itulah keluar Yudaisme. Yudaisme itu agama Yahudi. Saudara-saudara, menjelang tahun 75 sebelum Masehi atau 100, orang Romawi menghancurkan lagi kekuatan Bani Israel sampai tersapu habis, tinggal beberapa kelompok saja yang mempertahankan agama ini. Jadi berdiaspora semua. Tatkala berdiaspora itulah maka tumbuh keinginan untuk kembali ke Yerusalem, ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu ungkapan daripada Rasulullah SAW, yang sesungguhnya Masjidil Aqsa itu ya Yerusalem Al-Qudus, tempat para raja-raja Israel atau nabi-nabi Israel bersembahyang di situ. Disebut oleh Nabi Muhammad, Baitul Maqdis itu adalah Masjidil Aqsa. Isinya ya kalau bahasa sekarangnya sinagognya orang Yahudi. Karena tersebar kemana-mana, maka semua ini ingin kembali. Baru terciptalah Zionis. Jadi kalau tadi Yahudi, ini Zionis. Zionis itu satu perjuangan untuk mengembalikan seluruh suku Bani Israel kembali ke Zion, Bukit Zion. Bukit Zion itu apa? Bukit Zion itu ya Bait Al-Maqdis, Masjidil Aqsa, atau bahasa orang sananya Yerusalem, atau bahasa besarnya Palestina.
bumi yang dijanjikan, yang telah dibeli oleh Kanjeng Nabi Ibrahim. Bagaimana dengan orang Palestina hari ini? Orang Palestina hari ini itu masuk, orang Arab Palestina itu masuk pada kira-kira tahun 700-an. Baru masuk. Sehingga dibangunlah sana masjid menggantikan kuil-kuil Yahudi atau sinagog Yahudi. Masuk tatkala Khilafah Utsmaniyah menguasai Palestina. Orang Arab dimasukkan. Jadi kalau dibaca sejarah seperti ini, itu memang bukan milik orang Arab. Milik Bani Israel. Dan Bani Israel ini mengalami nasib yang luar biasa, diusir, dibunuh. Sampai zaman modern pun orang Israel itu jadi bulan-bulanan. Peristiwa keluarnya Bani Israel dari Spanyol bersama orang Islam. Kemudian ada yang pindah ke Jerman, ada yang pindah ke mana-mana, ditampunglah oleh Utsmani sehingga menjadi negara kedua setelah Israel. Jadi nasibnya terlunta-lunta. Maka berdirilah suatu cita-cita Zionisme, yakni ingin kembali ke Palestina. Karena itu negara bapak moyangnya. Dan negara Israel, negara Yakub, negara Bani Israel. Pada tahun 700 sudah dikuasai oleh orang Arab. Maka pertemuan orang Arab dan orang Israel itu memang dahsyat sejak awal. Siapa yang benar, siapa yang salah, sejarahnya begitu. Kemudian setelah Perang Dunia Pertama, gagasan Zionis itu diimplementasikan. Banyak suku-suku yang tinggal di mana-mana diajak pulang kembali ke negeri leluhur. Nah, tokoh daripada Zionis meng-approach kepada Turki Utsmani ketika itu belum jatuh, bagaimana supaya bisa kembali. Turki Utsmani tidak menghendaki agar tidak terjadi perpecahan. Nah, kemudian minta bantuan kepada Inggris. Itulah terkenal dengan Balfour, perjanjian Balfour. Dan ada tokoh Yahudi yang Bani Israel yang ada di Inggris, yang raja senjata, kalau nggak salah Rockefeller atau apa itu. Besok catatannya Syekh bawa. Itulah yang menghantarkan perjanjian Balfour, yang orang-orang Israel dan orang-orang Arab boleh masuk ke dalam negeri itu. Kemudian tahun 47 PBB setelah Perang Dunia Kedua berunding dan membuat keputusan Palestina dibagi dua, satu untuk Israel, orang-orang Israel, orang Bani Israel, Yahudi, dan satu untuk orang Arab. Dua-duanya tidak sepakat. Tapi pada tahun 48
20 Mei kalau nggak salah kemerdekaannya Israel itu. Israel mengumandangkan berdirinya negara Israel. Jadi ada 3, 1 Yahudi, 1 Zionis, dan 1 Israel. Ini masing-masing beda. Zionis begitu visi misinya, Yahudi adalah keagamaan, Israel adalah negara. Saudara-saudara, kalau kita runut seperti ini, maka menyayat sejarah, mengupas sejarah, itu akan ketemu siapa sesungguhnya pemiliknya. Nah, silakan baca sejarah. Maka pantaslah orang-orang Israel dalam sebuah negara ini sangat jeli untuk mempertahankan negaranya. Saking jelinya, bahasanya pun punya bahasa 2. 1 bahasa Ibrani, 1 bahasa Arab. Penduduknya pun begitu. Tatkala dibagi 2 tidak mau, kemudian diproklamirkan siapa orang Arab yang masuk kepada Israel maka dia bangsa Israel. Bukan bangsa Arab walaupun Arab. Secara etnisnya Arab tapi menjadi bangsa Israel. Apapun agamanya. Maka di dalam negara Israel ada agama Islam, ada agama Katolik, Protestan, Yahudi, itu negara Israel. Nah, jadi sejarah Yahudi, sejarah Zionis, dan sejarah negara Israel masing-masing punya sejarahnya. Tapi sering kita diaduk seperti pecel atau gado-gado sehingga tidak bisa membedakan. Dalam politik banyak orang Yahudi yang tidak suka pada politik Israel, negara Israel. Sama saja dengan di Indonesia dulu kan begitu. Di sana penyelesaiannya tidak dengan hantam kromo, kalau di Indonesia dengan hantam kromo. Di sana pakai demokrasi, di sini ya demokrasi. Ngebuki orang. Saudara-saudara, partai Arab hari ini bisa menentukan. Di negara Israel ada partai Arab. Partainya orang-orang Arab. Orang Arab Israel gitu ya. Itu menentukan, punya kursi, punya bargaining. Netanyahu itu bisa ditumbangkan ketika itu kalau tidak bergabung. Tapi dia tidak mau dikatakan orang Arab, saya orang Israel gitu. Nah, saudara-saudara, ini membaca. Jadi mari kita baca siapa Yahudi, siapa Zionis, dan apa itu negara Israel. Kalau kita runut ke belakang, Palestina itu milik Bani Israel. Baru abad modern tahun 700-an orang Arab masuk. Di saat Bani Israel terlunta-lunta di seantero jagat. Maka tatkala Musa memimpin alaihissalam memimpin pasukan Ibrani dari Mesir, itu hari Sabat, maka keluarlah Ten Commandment. Satu di antara yang dimuliakan adalah Zkur has-Sabat. Asher hud sitiha min bet abadim min bet abadim min bet Misrayim. Ingatlah dan muliakan apa yang namanya hari Sabat, hari di mana
Tuhan telah menghantarkan kamu keluar dari mi'eret Misrayim, dari negeri Mesir. Mesir itu bahasa Ibraninya Misrayim, Yerusalem, Yerusalayim gitu. Kita ulangi, Dzkur hasyabat asyar hudsitiha mi'eret Misrayim mimbet abadim, dari negeri Mesir, sebuah negara perbudakan. Maka jadi hari ini sampai kapanpun diperingati hari Sabat itu hari mulia. Dimulai dari Jumat malam seperti begini, terus zikir sampai hari Sabat, sampai menjelang masuk maghrib Ahad. Hari dan tanggal sama dengan orang Muslim. Memang dulur misan itu. Agama Yahudi dengan agama yang dibawa Nabi Muhammad itu sedulur, dulur misan. Maka satu, Kanjeng Nabi Jumu'ah, bukan Jum'ah ya, Jumu'ah. Kemudian orang Yahudi Sabat. Jadi Nabi Muhammad mungkin nggak mau keduluan Sabat. Sudah Jumu'ah saja. Kumpulkan 3 kekuatan Nasrani, Yahudi, dan Muslim. Apa buktinya? Sholat Jumat ketika Nabi Muhammad masih ada, 3 kekuatan agama ini sholat bersama Nabi. Coba baca surat Jumu'ah. Bukan yang paling belakang. Idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qaima. Jadi itu satu, kalau saudara-saudara baca sejarah nuzulnya, itu semua kelompok dari Muslim dan lain sebagainya, begitu Kanjeng Nabi khutbah, ada kafilah yang membawa barang dagangan dari Syam. Kanjeng Nabi ditinggal, wa tarakuka qaima. Kamu ditinggal sendirian, ngakir semuanya. Kul, dikatakan oleh Kanjeng Nabi, ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Denge. Itu kalau dia orang, kalau di bahasa Sunda kan denge. Allahu wa tijarah itu nenaona dibandingkan sholat Jumat ini. Wallahu khairur razikin. Allah yang akan memberi rezeki yang banyak. Setelah Jumat baru fantashiru bil ardi. Aja kayak mengkenen. Kanjeng Nabi khutbah, kabeh ninggalkan kabeh gitu. Kumaha eta? Kayak mengkonon gitu kan. Nah, itu contoh bahwa dulu pada zaman Madinah seperti itu. Coba saudara bandingkan bagaimana kegigihan Bani Israel, agama Yahudi terusir, kemudian ingin kembali ke negaranya, berdiri negara, bukan negara apa itu ya, umpama negara Simon Peres gitu kan, enggak, atau negara Simeon. Simeon itu putra Yakub juga, tapi negara Israel. Bapaknya namanya Israel. Bani Israel. Tengok doa Nabi Musa. Wa idistasqa Musa liqaumihi anidrib bi asokal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Tidak pernah lepas daripada 12 Bani Israel itu. Sampai mencari air, ini letterleknya ya. Suruh memukul batu, keluarlah sumber 12 mata air. Masing-masing sudah ngerti. Nah, ini kalau kita bawa kepada filosofi keisraelan, Musa mencarikan jalan untuk 12 sukunya, 12 Bani Israel. Wanfajarat minusnata asrota aina,
12 mata air. Mata air kebahagiaan, mata air perjuangan, mata air semua itu namanya ain. Kalau kita menerjemahkan sihir. Datanglah Kanjeng Nabi Musa ngelawan Raja Fir'aun. Allah Ta'ala ini kuoso gitu. Dulu ada kentrung begitu. Kumprang kumprung. Nabi Musa ngelawan Raja Fir'aun. Allah Ta'ala kuoso. Nabi Musa nggawa teken. Nah, gitu. Teken seperti anggota pembina kita yang bawa teken itu. Entah untuk apa itu. Nah. Dikepuk watu keluar rolas sumber banyu. Nah, itu kalau diterjemahkan begitu. Tapi kalau kita terjemahkan filosofi, Bani Israel tidak pernah lepas dari 12 ini. Sampai sekarang 12 suku itu ada di situ. Coba lihat yang diperjuangkan Nabi Muhammad, sama sekali gak ada yang memperjuangkan. Habisnya bukan seperti Bani Israel diusir orang, mengusir diri, saling bunuh. Yang menang Raja Sangut, hilang, warisannya hilang, SHM-nya hilang. Sertifikat hak milik Madinahnya hilang. Ya SHM itu sertifikat hak milik Madinah. Diambil oleh Raja Sangut. Padahal dulu tidak ada raja. Kanjeng Nabi. Kalau bahasa sininya kanjeng. Sama dengan bahasa Gresik sana. Kanjeng Nabi. Adonai Muhammad. Siapa yang konsisten? Maka perjanjian yang dibuat oleh Trump itu perjanjian Ibrahim itu. Kembalikan. Artinya yang Arab-Arab ini ada turunan Ibrahim juga, yang ini Ibrahim juga, ayo kembali. Jadi Trump itu pemberani walaupun rotok bengor itu kan. Tapi wanten itu. Diserang COVID saja, ayo COVID. Ditelawan, diledek gitu. Saya sudah bukan COVID lagi. Trump yang mendamaikan Timur Tengah. Trump dulu saya sudah menyarankan Indonesia masuk. Nggak berani. Coba kalau dulu 10 tahun yang lalu itu terus tampil, waduh gagah. Innal bughos bi ardina yastansir. Bisa jadi begitu. Sekalipun bogok jadi gabus. Apalagi gabus, sekarang gabus jadi bogok. Tahu bogok saudara-saudara? Bogok itu ikan seperti gabus tapi tidak pernah bisa besar. Potongannya gabus, kulit gabus, apa gabus diingu 100 tahun juga ya begitu saja. Nggak bisa jadi gabus. Itu kalau dalam bahasa Arab innal bughos bi ardina yastansir. Burung cipret pura-pura jadi garuda. Wallahu a'lam bishawab. Pelan-pelan kita baca ya. Jadi sudah bisa membedakan antara Yahudi, Zionis dan Israel. Jadi yang paling konsisten dengan cita-citanya kok justru Bani Israel. Ini yang mengaku ikut sunnah Nabi, hilang Madinahnya, hilang cita-citanya. Jadi ahzab di mana-mana. Wallahu a'lam bishawab. Merdeka.